Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran peluang kita. Kali ini tentang peluang teoretik. Sebelum belajar, seperti biasa, kita lafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, kalian dapat menentukan peluang teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Kemudian kalian bisa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan peluang teoretik suatu kejadian. Sebelum sampai ke materi yang dinamakan peluang teoretik tadi, kita harus mengenal dulu apa yang namanya ruang sampel dan titik sampel. Ya, di sini ada, lihat, definisi dari ruang sampel. Ada ruang sampel, ada ruang sampel, lain buku lain penyajiannya ya. Dilambangkan dengan S besar, ya, ruang sampel dilambangkan dengan huruf S besar, yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Apa itu? Mungkin masih bingung. Kita mulai dengan contoh pastinya, ya. Contoh, tentukan ruang sampel dari pelemparan sebuah koin. Jadi kalau seandainya suatu koin ditos atau diundi atau dilempar atau pantulkan, diuntal gitu ya, bahasa bangkanya. Kemudian saat jatuh ke bawah, ya, suatu koin dilemparkan ke atas, bukan dilemparkan jauh-jauh ya, dilemparkan ke atas, kemudian saat dilemparkan pasti akan jatuh ya. Saat jatuh itu kan bisa saja yang muncul koin yang atau mata uang yang ada sisi angkanya ya. Ataupun mungkin saja yang jatuh itu adalah mata uang yang ada gambarnya atau sisi gambarnya yang dominan gambar ya. Yang satu dominan angka nilai rupiahnya, kemudian yang satu dominan gambarnya. Jadi banyaknya ruang sampelnya adalah 2 ya. Jadi ruang sampelnya ada 2. Sisi angka kita lambangkan dengan huruf A, kemudian sisi gambar kita lambangkan dengan huruf G. Nah, masing-masing anggota suatu ruang sampel itulah yang dinamakan titik sampelnya. Jadi, banyak anggota ruang sampelnya atau banyak titik sampelnya adalah 2. Kemudian ada sebuah dadu. Tentu Ibu yakin pasti kamu semuanya sudah pernah melihat dadu ya. Dadu yang ada titik-titiknya. Jika dadu dilemparkan atau ditos atau diundi, ya, kemungkinan yang jatuh bisa saja yang jatuh ke bawah atau yang terlihat atau dikocok ya, yang saat kamu main ular tangga misalnya ya. Nah, saat dikocok mungkin saja yang keluar mata dadu 1 atau mata dadu 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6, sehingga banyaknya ruang sampelnya adalah dilambangkan dengan NS adalah 6. Jadi semua ya, jadi harus semua kejadian yang mungkin dari suatu percobaan itulah yang dinamakan ruang sampel. Nah, ini titik-titik sampelnya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, dan ada 6.
Ini kalau berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri, itu namanya titik sampel. Kita lihat slide berikutnya. Sekarang misalnya pelemparan 2 koin. Sekarang 2 koin ya, koin mata uangnya ada 2 buah dilemparkan serentak. Tentu yang jatuh ke lantai pun atau yang jatuh ke meja, kalau dilemparnya di atas meja, maka tentunya juga 2 koin. Nah, bisa jadi yang muncul adalah angka-angka ya, angka nilainya, nilai rupiahnya. Misalnya koin 500, maka 500 500. Kemudian bisa juga kemungkinan yang muncul angkanya dan gambar. Lupa ya, nggak uang koin 500 gambarnya gambar apa ya. Kemudian bisa juga ternyata yang muncul adalah sisi gambar dengan sisi angka, atau kedua-duanya muncul sisi gambar-gambar. Sehingga banyak ruang sampelnya. Kalau pelemparan 2 koin, banyak ruang sampelnya ada 4 buah. Atau titik sampelnya ada 4. Sekarang kalau seandainya pelemparan 3 koin. Koin 500-nya misalnya kita punya 3 dilemparkan atau ditos atau diundi serempak 3, maka kemungkinan jatuhnya bisa saja jatuh ketiga-tiganya angka 500 500 500 ya. Kemungkinan juga ada yang angka gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar gambar angka, angka gambar, angka gambar angka, gambar angka angka, dan semuanya gambar. Ini cara menentukan ini, ya bisa dengan mendata seperti ini, bisa juga dengan kamu lihat di buku kamu ya, ada di buku cetak, dengan ada apa istilahnya itu, dengan diagram, ya, sehingga jumlah semuanya, semua titik sampelnya ternyata ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga banyak ruang sampelnya adalah 8. Kemudian bagaimana jika 1 koin dan 1 dadu yang dilempar? Pelemparan 1 koin dengan 1 dadu. Ini koinnya, sisi koin ada 2, angka dan gambar. Kemudian sisi dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa saja saat ditos, ternyata yang jatuh atau yang terlihat adalah pada koinnya sisi angka, pada dadunya angka 1. Bisa juga ternyata misalnya sekali ngetos, yang jatuh adalah pada koinnya muncul gambar, kemudian dadunya yang muncul 3. Atau bisa juga mungkin yang jatuh itu adalah sisi angka pada koin dan dadunya dadu 5. Atau muncul mata dadu 5. Yang pasti semuanya yang kemungkinan yang bisa muncul itu ada berapa? Bisa A1, A2, A3, A4, A5, A6, bisa G1, G2, G3, G4, G5, G6. Jadi semuanya ada. Kalau 1 koin dan 1 dadu, ruang sampelnya ada 12. Ya. Ini sebetulnya semakin banyak kamu mengerjakan soal, ini otomatis, bukan otomatis ya, karena ya sudah sering ngerjain soal, akhirnya menjadi ingat. Maksudnya kalau 3 koin, oh banyaknya ruang sampel 8. Kalau 1 koin 1 dadi, oh banyak ruang sampelnya ada 12. Sebenarnya ada pola lain ya, ada pola lain, dan coba untuk jadi pemikiran kamu, bagaimana mendapatkan 4 ini kira-kira dengan pola-pola tertentu, bagaimana mendapatkan 8, dan bagaimana mendapatkan 12. Banyak informasi yang bisa didapat ya.
Kalau ini dengan mendata ya. Tapi ada juga cara cepat yang coba kalian temukan. Ya. Banyak informasi yang bisa kalian peroleh. Silakan cari di Mbah Google. Kita lanjut lagi. Misalnya sekarang ruang sampel dari pelemparan 2 dadu. Ya, dadunya ada 2 dilempar. Ini mata dadu pertama, ini mata dadu yang kedua misalnya. Oh, salah ngelempar bersamaan, kemudian yang jatuh di meja bisa aja mata dadu 2 pada dadu pertama dan mata dadu 3 pada dadu yang kedua. Bisa juga misalnya yang tampil atau yang jatuh atau yang terlihat itu mata dadu satunya 5 dan mata dadu yang keduanya adalah 4. Yang pasti semua kemungkinannya yang bisa muncul ini semuanya punya kemungkinan bisa muncul, ya. Nah, semuanya inilah yang dinamakan ruang sampel, sehingga banyak ruang sampelnya sudah pasti ada dari sini. Sudah jelas, jangan dihitung satu-satu ini. Kita lihat nih 6 ke samping, 6 ke bawah ya, pas sampai 6 sama 36. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kita memahami ruang sampel dan titik sampel, lalu kita masuk ke peluang teoretik. Adalah peluang yang dihitung berdasarkan pada kemungkinan yang terjadi. Di mana rumus untuk menentukan peluang itu adalah peluang suatu kejadian A, nih ya. Nih, PA adalah peluang kejadian A adalah banyaknya kejadian A itu atau jumlah terjadinya kejadian A per banyaknya ruang sampel atau jumlah seluruh ruang sampelnya. Ingat ya, jadi peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian tersebut per banyaknya ruang sampel. Oke, kita mulai dengan contoh tentunya. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ini. Coba disimak dulu. Ibu mau ngambil pensilnya. Pada pelambungan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu 5 atau 6. Jadi ini pelambungan sebuah dadu atau ngetos sebuah dadu, berarti yang harus kita tentukan pertama sekali sebelum masuk ke penyelesaian muncul mata dadu 5 atau 6, kita harus mencari ruang sampelnya dulu. Untuk pelemparan sebuah dadu itu maka ruang sampelnya adalah kemungkinan saat kita melempar sebuah dadu maka bisa aja yang muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Sehingga banyak ruang sampelnya ada berapa? Tentu saja ada 6. Baru kita mencoba mengerjakan yang pertama. Sekarang muncul mata dadu 5 atau 6. Kita anggap A ya, kejadian muncul mata dadu 5 atau 6 itu berarti ya pasti muncul mata dadu 5 atau 6 itu berarti 5 dan 6. Sehingga banyak anggota A-nya adalah berapa? Adalah 2. Sehingga peluang muncul mata dadu 5 atau 6 adalah NA per NS.
Jadi sama dengan 2/6 sama dengan, bisa disederhanakan. Jadi tergantung option yang tersedia. Kalau terlihat di sini ada jawaban 2/6 ya dipilih. Kalau seandainya nggak ada, oh pasti kemungkinan disederhanakan. Kemudian yang B. Muncul mata dadu ganjil. Kita ambil B juga ya. Muncul mata dadu ganjil tuh mata dadu berapa beda? Oh 1, 3, dan 5. Sehingga banyak anggota B-nya ada berapa? Ada 3. Sehingga peluang muncul mata dadu ganjilnya adalah banyaknya anggota B. Kenapa tadi? Untuk mencari peluang teoretik, banyaknya ruang sampel. Banyak anggota B berapa? 3. Banyaknya ruang sampel berapa? 6. Bisa disederhanakan enggak? Oh bisa. Jadi setengah. Oke. Udah kan? Oke, kita hapus dulu ya. Pindah harus dihapus dulu. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Lihat sekarang pelemparan 2 dadu. 2 dadu. Ini bagian dari jawaban ya sebenarnya ya. Jadi untuk mempermudah aja jadi Ibu tampilkan. Ya. Pelemparan pada 2 dadu otomatis langsung di kepala kita muncul. Oh berarti ruang sampelnya ini semua. Ini S. Ya. Jadi kalau mau ditulis, ini S-nya. S sama dengan nih semuanya. Sehingga banyak anggota S-nya ada berapa? Ada 36. Lalu kita ke pertanyaannya. Nah, kita mulai ke yang pertama. Yang A, muncul mata dadu kembar. Jadi yang kembar itu yang mana aja? Kembar sama ya, berarti 1,1, 2,2, ya, 3,3, 4,4, dan seterusnya. Misalnya kita ambil pakai bahasa K karena kembar, K aja. K sama dengan, kalau mau kita tulis anggotanya, 1,1. Terus 2,2. Lagi 3,3. 4,4. 5,5. Dan 6,6. Ya. Sehingga banyak anggota K ada berapa? Ada 6. Oke, sehingga peluang muncul mata dadu kembarnya PK-nya pasti rumusnya banyak anggota K per banyaknya ruang sampel. Jadi 6/36 kalau disederhanain menjadi 1/6. Kemudian yang B, muncul mata dadu berjumlah 8. Titik ini salah. 8 kita anggap D ya. D bisa kita ambil. Apa aja yang berjumlah 8? Kita lihat.
Jumlahnya harus 8. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. Bukan. Yang jumlahnya 8 yang mana? Oh, 2,6. Kita tulis. 2,6. Masih ada enggak yang lain? Ada. Apa ini? Oh, 3,5. 3,5. Masih lagi yang lain? Ada. Mana? Oh, 4,4. 4,4. Masih ada? Ada. Kembalikan yang ini kan? Masih 5,3 dan berapa? 6,2. Sehingga banyak anggota D-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Banyak anggota D-nya adalah 5. Sehingga peluang muncul mata dandu berjumlah 8-nya adalah banyak anggota D tersebut per banyaknya ruang sampel. 5/36. Bisa disederhanakan dari 5/36? Tidak ya. Kamu amati lagi, mudah kan? Boleh kita lanjutin ya. Ibu bersihkan dulu, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Pada pelambungan 3 buah koin. Nah, tadi juga di depan sudah nih, kalau 3 buah koin. Berarti sambil kamu untuk mengingat-ingatnya, ada baiknya kita tulis lagi, walaupun di depan tadi sudah ada contohnya. Berarti kita mulai dulu dengan ruang sampelnya. Ruang sampelnya adalah, mungkin saja yang muncul adalah apa? Semuanya. Angka. Kemudian bisa aja yang angka gambar. Kemudian apa lagi? Angka gambar angka. Kemudian apa lagi? Angka gambar. Udah yang depannya A ya. Sekarang lanjut, misalnya gambar angka. Ada yang belum? Gambar angka lagi. Apa lagi? Gambar angka. Kemudian apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi sudah pelajari ya, 8 ya. Yang belum adalah ketiganya muncul gambar. Oke. Sehingga banyak anggota S-nya adalah berapa? 8. Sekarang muncul ketiganya gambar. Muncul ketiganya gambar, berarti ya sudah. Anggotanya adalah gambar. Sehingga banyak anggota A-nya ada berapa? Ada 1.
1, sehingga peluang dari muncul ketiganya gambar adalah tinggal NA per NS sama dengan 1/8. Oke, kemudian kita lanjut yang B langsung ya. Muncul 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar, 2 angka. Ini 3 angka. Oh, berarti angka gambar. Terus 2 angka 1 gambar ini masuk enggak? 2 angka. Oh, angkanya ada 2. Iya, masuk. Angka gambar angka. Ini masuk enggak? Enggak. Karena angkanya cuma 1. Padahal muncul 2 angka. Ini angka juga 1, ini angka juga 1. Ini, oh ini masuk, ini angkanya 2. Berarti gambar angka. Selesai ya. Sehingga banyak anggota B-nya ada berapa? Ada 3. Sehingga kalau yang ditanya peluangnya berarti peluang muncul 2 angka 1 gambarnya adalah banyak anggota B per banyak anggota ruang sampel. Sama dengan 3/8. Mudah kan? Oke, mudah tentu saja. Kita belajar yang mudah-mudah aja. Kita bersihkan untuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang dalam satu kantong terdapat 10 kelereng merah dan 12 biru, 3 putih, dan 5 kuning. Akan diambil satu kelereng secara acak. Jadi, banyak anggota ruang sampelnya langsung ya. Tidak usah sebutin S-nya. Banyak anggota ruang sampelnya adalah 10. Kalau mau kita tulis dengan cara berarti 10 tambah 12 tambah 3 tambah 5. Berapa semuanya? 30 ya. 8 tambah 12, 20 tambah 10, 30. Oke. Kemudian, bagian yang A, peluang terambil kelereng biru. Kelereng biru misalnya kita langsung aja ya. Karena ini B, biru kita ambil NB. Ya boleh ya. Ini huruf ini terserah sih pada dasarnya ya. Karena ini biru, ambil biru. Jadi, banyak anggota birunya yang ada berapa? Ada 12. Sehingga peluang terambil kelereng birunya adalah NB per NS sama dengan NB-nya 12, NS-nya 30. Sederhanain jadi berapa? FB 12 dan 30 berapa? 6 ya. 12 dibagi 6 berapa? 2. 30 dibagi 6 berapa? 5. Iya. Peluangnya adalah 2/5. Kemudian B. Karena peluang sendiri lambangnya P untuk putih, Ibu tidak mau ngambil pakai
P ya, jadi ibunya putih. NH aja. Putih ambil belakangnya H. NH yang warnanya putih ada berapa? Ada 3. Sehingga peluang terambil kelereng putihnya adalah banyaknya kelereng putih per banyaknya ruang sampel sama dengan 3 per 30, sederhanain jadi 1 per 10. Wah, mudah sekali dari peluangnya. Paham ya? Kita lanjutkan lagi ya. Bersihkan dulu. Baru kita pindahkan ke soal berikutnya. Oke. Ambil menit lagi. Oke. Contoh berikutnya. Seseorang akan melakukan pengundian dengan menggelindingkan. Apa sih istilahnya, terserah lah ya. Menggelindingkan, melemparkan, mengetos, atau apa. Menggelindingkan 1 dadu dan 1 koin logam. Tentukan peluang muncul mata dadu ganjil dan mata koinnya angka. Oke. Seperti biasa, kita cari ruang sampelnya. Ruang sampelnya tadi sudah juga dibahas ya. Di ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada berapa? Pakai ini ya, pakai tabel ya. Dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Koinnya kemungkinan angka gambar kurang besar. Angka, 1, gambar, 1, angka, 2, gambar, 2, dan seterusnya. Silakan diterusin ya. Berarti pasti banyak yang ruang sampel ada berapa? Ada 12. Kemudian tentukan peluang muncul mata dadunya ganjil dan mata koinnya angka. Kita ambil A ya. Oke. Mata dadunya prima. Jadi ini bisa dibolak-balik ya. Ini angka dengan prima. Berarti angka primanya berapa? Masa prima 2. Terus angka 3. Kemudian angka dengan 5. Oke. Ini sebenarnya gini ya. Foto. Sampai gini juga boleh penyajiannya. Ya. Dadunya prima. Prima itu angka 2, angka 3, dan angka
5, kemudian mata koin angkanya. Oke, berarti banyak anggota A-nya ada berapa? Ada 3. Ya, kalau seandainya kamu mau bikin tabelnya seperti ini juga boleh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh ya? Silakan. Sini angkanya. Sini gambarnya. Hasil akhirnya pasti sama ya. 1 koma angka. 2 koma angka. Dan seterusnya, silakan diisi. Ya. Ruang sampelnya tetap 12. Sehingga peluang terambil atau muncul mata diadu prima ganjil dan mata koin angka adalah NA, PA, NA per NS. Oke. Sama dengan banyak anggota A-nya 3, kemudian banyak anggota S-nya adalah 12, dan kalau kita sederhanakan menjadi 1/4. Oke. 5 contoh soal ya. Ini kalian isi sendiri nanti ya, ini belum selesai ya, dan seterusnya. Silakan diisi sendiri. 5 contoh soal sudah cukup, kemudian Ibu bersihkan dulu. Kita lihat tulisan berikutnya. Rangkumannya ya, peluang empirik yang kita pelajari sebelumnya. Bedanya peluang empirik dengan peluang teoretik ya. Sebetulnya jangan terlalu dipikirkan ya, nanti kamu kalian pasti bisa membedakan sendiri. Hampir-hampir mirip, serupa tapi tidak sama. Insya Allah tetap akan bisa menjawabnya. Peluang empirik itu banyaknya muncul kejadian A, banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi kalau empirik nih, kita benar-benar melakukan percobaannya. Kalau teoretik ini ya secara teori aja. Secara teori, percobaan tidak dilakukan. Ya, secara teoretik, walaupun percobaan tidak dilakukan, kita bisa menentukan, tetap bisa menentukan peluangnya. Oke. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian menonton video pembelajaran Ibu tadi yang utama sebenarnya. Kemudian coba kalian kerjakan uji kompetensi 10 untuk menambah pengetahuan kamu secara pribadi. Ya, bukan cuma untuk sekedar mengejar nilai, untuk kebutuhanmu di masa depan. Ya, yang pengen benar-benar sekolah, yang pengen benar melanjutkan di SMA nanti, peluang akan jauh lebih tinggi tingkatnya, tingkat kesulitannya dibandingkan peluang SMP. Jadi, walaupun kalian tidak mengumpulkan tugasnya, cobalah untuk melatih diri, melatih otak kalian untuk mengerjakan uji kompetensi 10 pada halaman 302 sampai 308. Ingat ya, tidak dikumpulkan. Kemudian kita akan segera menghadapi ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, maka apa salahnya juga kalian coba membahas soal-soal uji kompetensi semester 2 mulai dari halaman 311 dan seterusnya. Ya, walaupun tidak dikumpulkan. Zaman sekarang sudah
sudah teknologi tinggi, ya. Ibu yakin kalau kalian mencari jawabannya di Google mungkin akan ketemu ya. Akan ketemu khususnya kalau soal-soal yang ada di buku tuh biasanya tersedia jawabannya. Tapi mohon sebelum kalian mencari, cobalah berusaha sendiri dulu. Berusaha sendiri memang sudah mentok, nggak bisa lagi. Baru coba untuk mencari jawabannya di Google. Jangan belum apa-apa, sudah langsung mencari kunci jawabannya di Google. Kalian sendirilah yang nantinya akan rugi. Cukup dulu itu pertemuan kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan saat ujian akhir semester dengan baik, sesuai dengan kemampuan kalian tentunya. Ya, jangan memaksakan diri, jujur saja, ya. Yang penting berusaha dan jujur itu saja. Ibu cukupkan pertemuan kita kali ini. Ibu ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.